Nanti akan terbuka nanti titik Pandora, ada sesuatu hal yang tersembunyi. Makanya saya katakan segera saja untuk si Reza itu diperiksa. Dulu. Harus diperiksa. Tidak bisa tidak diperiksa. Kalau Reza tidak diperiksa, ya hanya lapor gitu tok terus Nikita ditahan, bebas murni. Saya berani bebas murni kalau seandainya terjadi seperti itu. Dan melihat perkembangan dari kasusnya kita Mirzani dengan bisnis skincare Reza itu mungkin saat ini seperti apa nih? Ini skincare lagi nih, Reza lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini terus bergulir terus peristiwa bagaimana perkembangan Nikita, perkembangan daripada Reza ya. Jadi gini aja, menurut hemat saya, apa yang sudah saya jelaskan terdahulu itu berjalan aja mengalir seperti air gitu kan. Yang saya berharap bahwa Nikita itu di dalam juri tahanannya itu sudah mempersiapkan diri untuk menangkal atau memberikan argumentasi hukum tentang apa yang disangkakan kepada dia, yang dilaporkan oleh Reza. Bagaimana sampai dia tuh berhubungan dengan si Nikita itu ceritakan saja, sehingga mengakibatkan dia jadi tersangka. Ada yang mengatakan, saya dengar nih antara hubungan swasta dengan swasta, nggak ada hubungan swasta dengan swasta. Hubungan personal, ini kalau ini hubungan bisnis atau hubungan ya sebab akibat, gitu loh. Secara manusia kita kan nggak akan berkali-kali saya katakan nggak mungkin uang itu datang mengalir secara percuma kalau tidak ada sesuatu hal, gitu loh. Jadi menurut hemat saya sudah kita ikuti aja perkembangannya, ya. Yang penting sekarang ini bagaimana perkembangan di lapangan ini supaya bisa diminimize. Ini kan semakin banyak nih. Ada lagi Doktif, ada lagi Oki, ada lagi Solika, segala macam. Ini putaran daripada skincare semua. Nah, menurut hemat saya supaya ini meminimize permasalahan ini, saya sudah lihat di awal pertama dulu saya katakan jangan BPOM itu tidur aja meneng wae kan gitu kan. Nah, sekarang saya lihat udah turun ya, melihat bagaimana pengolahan daripada skincare yang ada di lapangan. Ternyata ada yang ilegal kan. Jadi benar saya katakan kan, tidak menutup kemungkinan ada lagi produk skincare yang ilegal dari yang lain. Nah, ini peran aktif daripada BPOM terus meranja bila penting ya, menggandeng stakeholder. Contoh, dia menggandeng Departemen Kesehatannya dari pihak kepolisiannya, seketika itu terjadi langsung segel, langsung pidanakan. Itu aja saya rasa ya, saya rasa gitu. Tapi Pak, ini kan melihat uangnya sangat banyak yang andai waktu itu Nikita Mirzani tidak menerima uang tersebut, itu mungkin akan seperti apa? Ya memang ini mungkin titik Pandora ya. Sebenarnya pada saat Nikita menerima uang ini merupakan pencetus sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah api dalam sekam nih semua. Mereka udah saling sikut menyikut, saling mengintip satu sama lain, ya kan gitu. Nah, jadi sehingga situasional ini berkembang, akhirnya menyamber kemana-mana, nyamber Richard Lee, nyamber Dr. Oki, nyamber Saulika, nyamber lagi Reza. Kemudian yang sudah ketangkap di Sulsel sudah diperiksa, sudah ditersangkakan, banyak hal-hal yang lain. Nah, saya berharap sebenarnya walaupun sebenarnya tidak ada peristiwa Nikita ini, itulah saya katakan tadi peran daripada pemerintah aktif. Sekali lagi saya katakan bahwa skincare itu terlalu banyak dengan yang hal-hal yang menjanjikan dengan nilai uang yang sangat besar. Makanya mereka jadi miliarder, kaya raya semua, tapi menipu rakyat. Itu kira-kira. Jadi ya mungkin sudah jalan Tuhan kali ya. Nah, pencetusnya Nikita ini sudah bergulir kepada segala arah. Walaupun sebelum Nikita sudah ada terjadi penangkapan di Surabaya yang namanya apa itu Ratu Mas tuh masalah tuh ya. Kira-kira gitu ya. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin ini kan Nikita Mirzani kan selain TPPU dan ancaman
itu 6 bulan dan seterusnya itu dia bakal ngasih penahanannya Pak. Nah, ini perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan media ya. Jangan selalu kalau sananya dia dikenakan ya, dikenakan juga TPP udah berpikir bahwa dia harus 20 tahun. Enggak, bukan begitu maksudnya. Itu hukuman maksimal gitu loh. Hukuman maksimal kepada yang bersangkutan kalau memang itu TPPU, ya itu nanti akan dilihat dalam perkembangannya. Jumlah daripada uang itu berapa, layak enggak dengan sanksi hukum yang sedemikian beratnya. Itu kan kadarnya kan dilihat juga nanti. Tapi di dalam pasal tersebut memang dimaktubkan hukuman maksimal 20 tahun. Nah, sebenarnya tindak pidana pemerasan juga sudah kena juga ya 368 itu. Ya mungkin dalam hal itu dilakukan TPPU dikatakan oleh penyidik mungkin uang ini hasil mengalir dari uang tidak sehat. Kan gitu. Kira-kira gitu ya, kira-kira. Pak Jenderal kan mantan Karawes Sidik. Cuma ada penekanan aja kan karena pernah menangani perkara besar, apalagi pengaruh skincare yang katakan ada pemerasan. Cuman kan banyak berpendapat nih, pandangan-pandangan praksi hukum bahwa Nikita Minaj sebenarnya nggak masuk dari ranah dalam kata pemerasan, penekanan aja sebagai. Ya enggak lah. Substansi critical point daripada pemerasan selalu dikatakan mereka itu adanya ancaman kekerasan. Kan selalu itu memang ada termasuk diantaranya itu kriteria seperti itu. Tapi tidak harus dengan ancaman kekerasan seperti apa verbal dan lain sebagainya. Contoh saya kasih nih, ya terjadi transaksi antara Reza dengan kita. Contoh nih ya. Terus kita cuma bilang aja. Kamu kasih nggak uangnya? Ya kalau nggak kamu kasih juga ya nggak apa-apa, gitu. Tapi ya kalau pada saat saya publikasikan ya kamu tanggung resiko sendiri. Ada ancaman kekerasan situ? Ada nggak? Ada. Hah? Ada nggak ancaman kekerasan? Ya silakan aja. Kan hak saya untuk mempublikasikan. Saya tidak berpikir tentang dirimu. Ya saya publikasikan apa yang saya tahu, saya dengar, yang saya lihat. Saya publikasikan ke umum. Kan nggak ada ancaman kekerasan. Dia yang ketakutan daripada dipublikasikan udah saya kasih aja uang tutup mulut. Gitu loh kira-kira. Jadi jangan selalu mempersepsikan itu memang selalu contoh yang dikatakan ancaman kekerasan tuh lo kasih nggak duitnya? Kalau nggak gue bunuh lo. Nah, itu memang dengan didahului ancaman kekerasan. Kan gitu. Nah sekali lagi pondasi daripada ancaman kekerasan itu tidak akan berbunyi apabila uang itu belum berpindah tempat dari orang yang diminta dengan orang yang memberikan. Kalau nggak diberikan ya nggak berbunyi 368-nya. Jadi selalu jangan konotasikan bahwa itu tidak terkena dengan penekanan pemerasan yang enggak. Bagaimana? Nggak dikatakan pemerasan juga. Itu namanya pemerasan halus namanya. Pemerasan juga. Tapi kan banyak berpandangan bahwa ini kan malah yang pelapor itu atau orang yang mengasih uang itu malah yang dikatakan yang mengasih lah atau berapa ini. Sekarang saya tanya kembali kepada media, apakah bisa dengan cuma-cuma saya serahkan sama Anda uang dengan jumlah yang besar kalau nggak ada klausulnya? Kan kita nggak minta kan gitu. Nah, tapi saya kasih. Kenapa dikasih? Balik dong pertanyaannya karena dia merasa bersalah dan merasa takut yang mengasih. Iya, kenapa dia merasa bersalah? Sekarang kamu nggak korek-korek saya tentang masalah skincare. Terus tiba-tiba saya kasih uang kamu. Orang lain juga dikasih dong kalau gitu. Berarti ada penyebabnya. Itu loh. Kenapa sampai dia menyerahkan uang dengan cuma-cuma dengan jumlah yang besar? Berarti ada critical point yang ditakutkan dari kita ini apabila tidak dikasih akan berbunyi. Bukan harus ngancam kamu awas ya, kamu kasih, bukan harus begitu. Tapi kalau dikatakan, oh kita nggak minta kok. Loh. Tapi kan ada sudah pembicaraan itu. Ini contoh begini, kalau dikatakan bahwa ini kita tidak minta, saya kasih alternatif kedua. Udah lu jangan ngomong dong tentang masalah skincare gua. Udah gua kasih 5 miliar lah, 4 miliar lah. Ya kalau bisa 5 miliar lah. Turun lah, kita koordinasi lah, 4 miliar lah. Tapi jangan ngomong ya. Karena didahului dia sudah
ngomong-ngomong tentang masalah kejelekan daripada bahan produk daripada Reza ini. Nah, daripada ini terpublikasi terus didengarkan orang, menurunkan rating dia, bahkan bisa berbuah pidana. Ya tutuplah itu. Nah, gitu. Itu alternatif kedua seperti itu gitu loh. Paham nggak kira-kira? Itu jelas Pak Jenderal sudah menjelaskan apa kronologi dan substansi yang terjadi kata pemberatan. Namun di saat ini sudah berjalan, namun pihak dari Polda atau penyidik sendiri belum mengadakan rilis perkara yang menekan bahwa ada poin 3 pasal yang dikenakan. Gimana menjadi? Itu bukan kewajiban penyidik harus rilis secara semuanya. Jadi masyarakat, media juga harus tahu bahwa mempublikasikan substansi daripada permasalahan yang sedang disidik tidak seluruhnya harus diungkapkan kepada publik. Karena ada hal-hal yang sensitif yang tidak perlu dipublikasikan, nanti akan dilemparkan pada saat persidangan melalui JPU. Jadi tidak semuanya. Karena ada hal-hal yang sangat dirahasiakan supaya ini jangan terbongkar hal yang lain. Makanya tertutup dia. Jadi tidak seluruhnya harus disampaikan kepada publik semua, tidak. Ini kan penyidikan kan tidak seharus semuanya harus terbuka. Oh, kalau terbuka semua nggak usah penyidikan lagi. Penyidikan itu kan ada undercovernya, ada dia tuh bergerak secara silent. Nah, bergerak secara silent itu untuk menemukan bukti-bukti yang lainnya tidak harus disampaikan kepada publik, gitu loh. Ada hal-hal yang sensitif harus dipegang oleh penyidik yang harus disampaikan nanti kepada JPU, sehingga JPU tahu nanti oh di sini critical point-nya. Makanya koordinasilah JPU dengan penyidik. Nah, nanti penyidik kalau JPU sudah tahu pasti itu kuat, baru dia menerima itu untuk nanti memunculkannya di pengadilan setelah penyerahan tahap 2. Kira-kira gitu ya. Bicara pengadilan, Pak Jenderal, menarik nih. Tapi di satu sisi banyak pertanyaan masyarakat, kenapa yang dikatakan dugaan yang banyak katakan bahwa ini penyadapan atau ini cuma hanya katakan apa sih disebutnya masih perkara dengan kasus skincare, tidak diproses juga atau tidak dipanggil untuk membongkar skincare ini, ada apa? Nah, Pak Jana itu melihatnya gimana? Yang mana yang tidak diinikan? Yang posisi dari si dokter Rijal, karena kan dugaan juga kenapa alasannya gitu. Nah, kan saya sudah berkali-kali saya katakan, saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa oleh penyidik atau tidak. Yang jelas pasti kalau seandainya itu tidak diperiksa, Nikita pasti bebas murni. Ya, si pelapornya siapa? Nanti yang udah diminta keterangan di pengadilan tuh siapa? Kalau dia tidak periksa. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang di pengadilan sebagai saksi korban, kan nggak bisa. Kan ada etika prosedur hukum. Ya harus diperiksa dia. Kenapa kamu menyerahkan uangnya, dalam rangka apa? Nah, jumlahnya berapa, di mana saja, bagaimana sistem penyerahannya. Kan gitu. Kan pasti ditanyakan kepada si pelapor. Kenapa sampai kau menyerahkan itu? Apa alasannya? Nah, harus terbuka gitu loh. Kita sudah ngablak. Nanti kan kita akan berbicara di pengadilan nanti bahwa ceritanya, perjalanannya begini. Siapa korbannya? Korbannya Reza. Nah, udah diperiksa nggak Reza? Belum. Ya nggak mungkin. Saya yakin penyidik sudah memeriksa itu. Tapi kalau bicara penyidik memeriksa dokter itu dengan perkara pemerasan, tapi dengan perkara skincare yang ada dugaan, makanya ini kita mau review karena ada masalah, itu harus diproses juga dan harus disidik juga semua untuk skincare-nya yang bermasalah atau tidak dugaan itu. Menurut hemat saya, kalau memang critical point-nya gara-gara menutupi masalah skincare, harus diperiksa. Dugaan saya sangat kuat, sangat kuat tuh pasti berkaitan dengan skincare. Kenapa sampai dia melakukan itu? Karena kalau seandainya ini dipublikasikan berarti produk skincare-nya kan turun. Harapan saya BPOM, bila penting Satgas, turun untuk memeriksa tempat lokasi pembuatan skincare daripada si Reza. Biar clear. Kalau sekarang setelah terjadi seperti ini, mungkin dibikin jadi normal segala macam. Ini perlu saya kasih garis bawahi kepada rekan-rekan semua. Kadang-kadang, dan ada pernah terjadi gitu. Ini kan namanya obat kosmetik kecantikan, ini kan banyak dari luar negeri. Ya kan?
Nah kadang-kadang entah bagaimana hubungan bisnis saya juga nggak tahu, produknya itu kosong. Di produk dari Taiwan banyak tuh, Cina, Korea. Dalam produk kosong, sampai di sini dipakai dia labelnya. Baru pakai izin edarnya. Sialnya kita memang untuk skincare ini kan online. Minta untuk izin edarnya, kalau seandainya murni ini tidak akan bisa, pasti akan delete. Tapi ya kita nggak tahu juga, makanya kalau ada anggota ataupun di orang BPOM yang berkolaborasi harus ditindak tegas. Kenapa itu main tempel aja? Tak tahu dia juga nggak ngerti isi kandungannya nih. Boro-boro ngerti, orang produknya tertutup kok. Baru dibikin labelnya dari ini. Sama seperti contohnya seperti ini. Itu sepatu dari Cibaduyut. Ya. Padahal bagus sepatunya dari Cibaduyut ini, dikirim ke Singapura. Sampai di Singapura dibikin Hermes, dicap Hermes, dikembalikan ke Indonesia, harganya sekian kali lipat. Padahal di Cibaduyut dibeli itu cuma 200.000, sampai ke Indonesia jadi 5 juta. Sama itu skincare itu sama, makanya kaya raya oknum-oknum lah ya, saya bilang oknum-oknum ya. Makanya perlu ketelitian daripada pemerintah untuk memberantas ini semua. Ingat loh, korbannya ini rakyat loh, masyarakat. Makanya saya katakan berkali-kali, tidak ada restoratif justice, karena korbannya ada pihak ketiga, korbannya itu masyarakat. Ini kira-kira yang perlu untuk diteliti, ditelaah, supaya ini jangan sampai lagi membahana. Ini sekarang kan gigit-menggigit. Sekarang ada yang dokter di Medan diperiksa juga. Gitu. Hanya satu penekanan saya kepada seluruh pengacara dimanapun kita berada, jangan kita suka mendahului penyidik. Dari mana kau tahu dia sudah dikeluarkan ketersangkaan? Dari SP2, apakah sudah diumumkan penyidik? Tidak. Makanya jangan kau publikasi, bukan kamu penyidiknya. Yang penyidik itu yang publikasikan. Kalau sepanjang penyidik tidak mempublikasikan kepada masyarakat, kamu jangan mendahului. Karena dalam produk perjalanan peristiwa ataupun penyidikan itu bisa berubah apabila ada hal-hal yang signifikan. Gitu loh. Jadi jangan kita mendahului penyidik menyatakan bahwa ini sudah pasti ini. Nanti penyidik aja tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah pasti kasusnya ini, tapi berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah bisa diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Itulah kira-kira. Jangan sok-sokan kita pengacara mendahului, lebih hebat dari penyidik dong nanti. Nah itu kira-kira ya. Jangan sok-sokan, ya kan, kata pengacara sudah mendahulukan. Tapi rumor yang beredar, SS ini dugaan sudah jadi tersangka, namun dia mengajukan penangguhan penahanan. Secara garis besarnya untuk berbalik dengan kata kita yang sudah berjalan dan mengajukan pengajuan ditolak. Gimana tuh mendengar kata mantan Karolesi? Itu lebih lucu lagi, kan gitu. Geli saya mendengarnya gitu. Nah sekarang yang menyatakan dia sudah terjadi tersangka siapa? Buktinya apa? Dugaan. Inilah katanya ilmu katanya. Nah, itu ilmu dari planet Mars itu. Ilmu katanya sudah jadi tersangka. Ilmu katanya dugaan rakyat ataupun masyarakat banyak dia sudah ditahan. Dia mengajukan penangguhan penahanan. Lah ditanya di mana aja kita nggak jelas, masih ditahan tersembunyi. Apalagi kasus seperti kayak gini, terus tiba-tiba mengajukan penangguhan penahanan. Dasar hukumnya apa? Siapa yang mengerti? Siapa yang mengetahui dia udah ditahan atau tidak? Kan nggak ada. Makanya jangan sok teu, jangan suka-suka selalu mendahului supaya memancing framing daripada masyarakat ataupun lawan-lawan daripada yang bersangkutan, kira-kira gitu. Ini kalau sudah hukum bisnis kayak gini, ini sudahlah saking gigit-menggigit nih. Nanti akan ada lagi muncul lagi yang lain nih. Nah makanya satu juga saya mohonkan, ya Mbok ID juga turun lah. Ikatan Dokter Indonesia turun. Ini karena sudah menyangkut banyak dokter-dokternya ini, ya. Udah diverifikasi nggak dokter-dokter yang menangani tentang masalah ini, sehingga kisruh antara dokter ke dokter. Kan ini sekarang nih. Terus peran ID mana? Nah itu ID, BPOM, Dinkes berperan aktif. Jangan diam-diam. Nanti jadi tanda kutip nanti, ada apa kok BPOM kok diam-diam aja?
Apakah stiker asal ditempelkan atau dibeli stiker tanpa dicek, diverifikasi? Kalau dicek ke lab, yang benar itu adalah dia juga akan turun ke tempat pengelolaan itu. Pengelolaan daripada skincare-nya, rumah pabriknya tuh gitu loh, rumah pengolahannya. Dia akan cek kandungan apa yang dimuat di sini. Kandungan-kandungan ini sesuai dengan standar nggak? Sesuai nggak dengan bahan yang dibawa ke BPOM waktu pada saat dicek lab. Kalau nggak sesuai, tindak, tutup. Itu kira-kira ya. Oke, setelah mantan Karwasi Dikri Vijandara Iciston, substansi benang merah dari kata BPOM tadi Abang menyebut mulu. Namun dari pihak BPOM juga menegaskan aturan baru untuk influencer dilarang review produk kosmetik secara publik. Nah, gimana nih pandangannya? Menurut hemat saya, dilarang mempublish itu juga nggak benar. Dipublish boleh-boleh saya, tapi asal bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kan namanya hukum bisnis. Kalau nggak dipublish gimana mau dia orang tahu? Kan gitu. Tapi tentu dia harus bertanggung jawab apa yang dia katakan, yang dia publish itu apa. Sesuai nggak dengan apa yang dia miliki? Sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh BPOM. Kan gitu. Nah, hanya kita harapkan juga mempublikasikan juga secara berlebih-lebihan itu juga perlu dipertanyakan. Ada satu contoh gini, saya berani dilaknat 7 turunan kalau seandainya obat barang saya ini tidak bisa menumbuhkan rambut dengan segera dalam 1 minggu, saya akan balikkan uangnya semua. Ini kan sudah nggak benar. Apa hubungannya produk dengan dilaknat 7 turunan? Sampai lebaran monyet juga nggak ngerti juga kita dilaknat atau enggak gitu. Nah, inilah publikasi yang menyesatkan. Mungkin diantara salah satu permohonan daripada permintaan BPOM itu penegasan seperti itu. Tapi kalau untuk mempublikasikan ataupun mempromosikan itu sah-sah saja. Justru dia berani mempromosikan, justru kan BPOM akan melihat ini yang dipromosikan, contoh Laurel gitu ya, dipromosikan ini sudah membooming. Ini perlu akan dicek pabriknya ini benar atau enggak. Harusnya gayung bersambut gitu loh. Tapi tidak bisa menghambat hukum bisnis. Namanya hukum bisnis, ya. Hukum ekonomi itu ya dari hasil kecil-kecilnya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Memang sudah hukum ekonomi kayak gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi intinya Pak Jan dari ini dilarang review produk kosmetik secara publik itu berpendapat bahwa sah-sah saja atau berbalik. Sah-sah saja. Bisa saja dipublish sepanjang itu memenuhi standar, sepanjang itu memenuhi etika prosedur, kan gitu. Justru ini tantangan buat BPOM sebenarnya. Pada saat dia berani mempublikasikan, berarti dia siap untuk diverifikasi sampai dengan rumah pengelolaannya. Nah, inilah gayung bersambut. Kau berani berarti kau ada pabriknya. Jangan sampai terjadi seperti apa yang saya ceritakan itu. Datang dari luar negeri dengan gelondongan, udah dibungkus, udah dipaket, dibungkus, udah sampai di sini, dipasang labelnya dia. Sementara isi daripada produk ini pun nggak ngerti juga dia. Hanya dibilang ini untuk kecantikan, diberitahukan dari luar negeri, ini gunanya untuk muka dan lain sebagainya, ini. Tapi dia nggak tahu kandungannya overclaim atau underclaim. Tapi kalau itu yang reviewnya atau yang reviewnya orang lain untuk produk yang lain, itu gimana? Kayak model MM ini kan review produk orang lain dan dugaan ada masalah, dan ini BPOM melarang dengan konten itu. Saya bisa tangkap sebenarnya kalau yang benar itu ya, ini sebenarnya ya, ini kan namanya manusia ya. Kalau dia menduga, mengetahui atau memperkirakan adanya ketidakbenaran daripada suatu produk, dia laporkan ke kepolisian ataupun dia laporkan ke BPOM. Saya sudah nangkap apa yang kamu maksud. Jadi istilahnya dia nggak usah mempublikasikan juga hal-hal yang dia sendiri nggak ngerti. Paham nggak kira-kira? Dia nggak ngerti tentang masalah skincare itu yang dimiliki orang ini. Tapi dia berani mempublikasikan tentang kelemahan-kelemahan dia. Dari mana dasarnya? Kamu sudah cek belum? Kamu sudah lihat belum? Ya mohon maaf ya, contoh Doktif lah. Dia selalu mempublikasikan, tapi dia udah tahu nggak kandungannya. Dia pakai lab mana? Harusnya dia bekerja sama dengan BPOM dan pihak kepolisian.
Bukan dia yang ngomong bahwa ini gitu lah. Kamu yang mempunyai legal standing kamu untuk berbicara tentang itu apa? Kalau kita mau jujur-jujuran, berarti ada something ya kan? Kalau ngambil benang merahnya kayak gitu aja. Kita teriak-teriak tentang skincare orang, tapi kita tidak punya kapasitas untuk berbicara tentang skincare itu. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi. Yang mempunyai kemampuan memverifikasi adalah BPOM, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, gandeng kepolisian. Kalau memang terbukti memang ada kecurangan di sana, BPOM bergerak, gandeng polisian, tangkap, tutup, denda kepada negara. Itu kira-kira pertanyaan Anda, ke situ larinya, ya. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.